Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah ABK akan mempresentasikan materi FMA atau Failure Mode Effects Analysis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Davandra Dwi Jinarko dengan NIM 042. Perkenalkan, nama saya Enrique Rian Giminarki dengan NIM 014. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramnia Signafra dan NIM 038. Perkenalkan, nama saya Ilham Rifki Maulana dengan NIM 040. Perkenalkan, saya Octavia Tripurwandi dengan NIM 043. Perkenalkan, nama saya Fitra Berkah dengan NIM 063. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu FMEA. Jadi FMEA itu sendiri merupakan sebuah teknik rekayasa yang digunakan untuk menetapkan, mengidentifikasi, dan untuk menghilangkan kegagalan yang diketahui, permasalahan, error, dan sejenisnya dari sebuah sistem, desain, proses, atau jasa sebelum mencapai konsumen. Nah, jadi FMA itu atau failure modes effect analyze. Jadi failure modes itu sendiri tuh cara atau mode pada suatu proses yang mungkin akan mengalami kegagalan, sedangkan effect analysis itu merupakan analisis konsekuensi yang akan terjadi dari setiap kegagalan itu tersebut. Baik, selanjutnya adalah latar belakang dari PDAM Tirta Sembada, yang mana PDAM Tirta Sembada merupakan salah satu anak perusahaan yang dibangun oleh PDAM Sleman, yang mana memproduksi produk air minum kemasan yaitu Dakso, yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk kemasan pada Dakso ini terbagi menjadi 3, yaitu 220 ml, 330 ml, 600 ml, dan kemasan galon. Next. Nah, kemudian untuk study case-nya sendiri, perusahaan ini tuh memiliki masalah dalam pengendalian kualitas pada kemasan. Itu diketahui jumlah rata-rata cacat produk botol yang 330 ml itu sebesar 1,5% pada bulan Februari hingga September 2021, yang dimana rata-rata ini tuh cukup besar untuk batas toleransi perusahaan baru. Untuk metodenya itu ada 2. Untuk metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMA itu beberapa tahapan, yaitu dengan tahap mengidentifikasi tingkat keparahan kecacatan produk atau severity. Nanti ada tingkatannya sendiri, kemudian tingkat kejadian terjadinya kecacatan produk atau occurrence, dan selanjutnya tingkat deteksi munculnya kecacatan produk atau detection. Kemudian setelah mendapatkan itu semua, menghitung nilai risk priority number atau RPN dengan mengalihkan nilai keparahan, severity, nilai kejadian, occurrence, dan nilai detection dari setiap mode kegagalan yang didapat, dan selanjutnya mengurutkan nilai RPN yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Baik, selanjutnya merupakan cacat produksi yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, cacat botol penyok sebesar 1.248, cacat tutup sebesar 1.426, cacat seal keriput sebesar 1.136, dan cacat label miring sebesar 269. Total kecacatan sebesar 3.973. Kemudian faktor penyebab kecacatan, yang pertama faktor penyebab kecacatan botol penyok ditinjau dari faktor lingkungan, yaitu gudang bahan baku kurang luas, metodenya tidak adanya penanganan bahan baku yang baik, manusianya membiarkan bahan baku tertumpuk banyak. Untuk faktor bahan baku, yaitu bahan baku tidak sesuai dengan spesifikasi, dan faktor mesin, yaitu settingan mesin tidak sesuai. Kemudian faktor penyebab kecacatan tutup botol melipat, yang pertama dari faktor lingkungan yaitu tata letak gudang yang kurang baik, gudang bahan baku kurang luas, dan untuk faktor metode yaitu belum adanya metode penanganan bahan baku, dan faktor manusia kurang handal dalam penanganan bahan baku. Kemudian untuk faktor bahan baku yaitu kualitas bahan baku tidak sesuai spesifikasi, dan untuk faktor mesin yaitu settingan mesin tidak sesuai.
Kemudian faktor penyebab kecacatan sel keriput yang pertama faktor lingkungan yaitu ruangan terlalu panas dan tidak adanya CCTV. Untuk faktor metode yaitu kurangnya pelatihan pemasangan sel yang baik pada karyawan. Faktor manusia yaitu terburu-buru, kurang konsentrasi, dan pemasangan sel yang kurang tepat. Faktor bahan baku yaitu bahan sel yang sangat tipis dan faktor mesin yaitu mesin terlalu panas. Kemudian faktor penyebab kecacatan label miring yang pertama faktor lingkungan yaitu kurangnya ruangan yang nyaman, tidak adanya CCTV, kemudian untuk metode kurangnya pelatihan pemasangan label yang baik pada karyawan, dan faktor manusia terburu-buru, kurang konsentrasi, dan pemasangan label yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian untuk faktor bahan baku yaitu potongan label salah, dan faktor mesin yaitu mesin terlalu panas. Selanjutnya adalah alternatif perbaikan. Jadi di sini ada faktor penyebab cacat yaitu manusia dengan hasil RPM-nya itu tinggi, kemudian metode dengan hasil RPM-nya tinggi juga, untuk mesin itu tinggi, bahan baku nilai hasil RPM-nya itu sedang, dan untuk faktor penyebab cacat pada lingkungan juga itu sedang. Untuk kesimpulannya yaitu alternatif usulan perbaikan yang dilakukan untuk meminimalisir tingkat kecacatan produk botol 330 ml pada PDAM Tirta Sembada berdasarkan analisis menggunakan metode FMEA dengan mengendalikan semua faktor penyebab cacat produk. Faktor manusia dilakukan pengawasan, meningkatkan rasa disiplin, memberikan tindakan tegas, dan pada faktor mesin dilakukan pelatihan mengenai men-setting mesin, adanya tindakan tegas apabila kesalahan sudah melebihi. Dan yang ketiga yaitu faktor metode, dilakukan pelatihan dan bimbingan mengenai penanganan bahan baku dan sistem operasi. Faktor bahan baku, dilakukan pengecekan beberapa kali untuk memastikan bahan baku tersebut sudah sesuai atau tidak. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan atau environment, dilakukan penambahan luas pada gudang dan memberikan